porażek to winni w kolejności. Właśnie go minęliśmy. Dikabarkan oleh media Polandia telah meninggal dengan tragis seorang artis senior Gustav Miller akibat kecelakaan mobil semalam. Gustav ini dikenal sebagai pembawa acara televisi anak-anak. Dia juga sebagai kepala editor acara tersebut. Dan Gustav ini juga aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak. Berita kematiannya menjadi trending topik saat itu. Dan kalau di sana biasanya bisa berminggu-minggu beritanya itu aja. Kalau di sini paling cuma sehari kabarnya. Kebalik, Bang. Oh, kebalik ya? Normalnie to Irka Kowalik z Mega Newsów. Tak. Ty zaraz robisz, tak? Julka? Mogę mieć dojście do jego rodziny. Możesz czy masz? Mam. No i co mi, Julka, przyniesiesz? Pomyślałam, że mogłabym spotkać się. Wywiad z wdową mi przyniesiesz. Julita ini merayu ayahnya, Hendrik, agar dia bisa mewawancarai istri Gustav. Tak, chciałam cię poprosić, żebyś umówił mnie z żoną Millera. Nie mieszaj mnie w to, proszę, nie mieszaj. Dobrze, tylko mnie przedstaw. Małe szczęścia. Małe szczęścia. Mamy nadzieję, że małe szczęścia przyniosą ci wielki sukces. Proszę bardzo. Brawo! Di acara pemakamannya pun sangat ramai dihadiri wartawan yang ingin meliput. Biasanya kan keluarga yang ditinggal itu berkenan untuk diwawancarai. Diminta cerita kesan-kesan semasa hidupnya, tetapi di sini terlihat seluruh anggota keluarga menghindar dari pemberitaan. Saat Julita menemui istri Gustav dan meminta waktu untuk wawancara, sang istri pun menolak dan nampak marah. Ostrzegał mnie, że przyjdzie. Ada kata-kata istri Gustav yang sedikit janggal sih kedengarannya ketika diminta wawancara oleh Julita. Tak normalnie między nami. Chciałabyś zobaczyć swoją matkę na zdjęciu po śmierci. Zażyganą? Lalu Julita mencari tahu tentang Leon karena dia adalah saksi satu-satunya saat kejadian kecelakaan Gustav. Leon mengatakan kalau Gustav terlihat seperti sengaja. Dari respon istri Gustav, keterangan dari Leon, dan foto-foto forensik yang Julia dapatkan, Julia berkesimpulan bahwa kematian Gustav ini bukanlah murni karena kecelakaan. Julita sudah menyiapkan artikel yang siap dipublish. Tetapi sebenarnya dia sendiri belum mendapatkan sumber yang valid dalam info pemberitaannya itu. Karena dikejar deadline dan untuk menaikkan rating medianya, Julita memaksakan diri untuk mempublish artikel tersebut dengan judul yang kontroversi. Sebenarnya boleh nggak sih begitu? Boleh, Bang. Bu Enjum suka begitu kok, Bang. Baru beberapa menit diposting, berita yang ditulisnya itu udah menjadi viral dan top rating. Semoga channel ini juga begitu ya, baru posting langsung ada yang nonton. Amin. Amin, Bang. Julita mendapatkan pesan dari orang yang gak dikenal yang memintanya untuk menghentikan pemberitaannya itu. Dan orang misterius itu pun mengirim sebuah email ke Julita. Karena captionnya adalah hal terkait tentang Gustav, Julita tanpa curiga dan gak pakai mikir panjang ini langsung mengunduh file tersebut. Social engineering nih. Ternyata file itu adalah malware, backdoor. Nah, kita ingat lagi ya, biar nggak lupa nih. Kejadian seperti ini jangan sampai terjadi dengan kita. Jangan asal download dan eksekusi file extension apapun, apalagi dari orang yang nggak kita kenal. Dan selalu ingat pepatah Bejo Pak Udin ya, no system is safe.
si orang misterius tadi udah bisa berselancar dengan tenang di komputer Yulita. Makanya hati-hati, walaupun kamera kita terlihat nggak nge-record, padahal dia sedang nge-record karena ada backdoor. Keesokan harinya, semua orang di kantor Yulita dihebohkan dengan video anuan Yulita yang tersebar. Bahkan video itu sudah menyebar antar kecamatan. Dan biasanya si Saipul udah ngedownload video itu. Yulita yang belum menyadari bahwa semua ini adalah ulah dari orang yang memintanya untuk berhenti memberitakan kematian Gustav, menuduh pacarnya lah yang telah menyebarkan video anuan itu. Lalu Yulita pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Jika memang video itu nggak pernah Yulita kirim ke siapapun, kemungkinan besar Yulita telah kena hack. Dan polisi nggak bisa memastikan untuk bisa menangkap pelakunya. Di saat seperti ini, ayahnya Yulita malah bilang kalau dia ngerasa malu karena kejadian video itu. Bukannya disupport ya? Payah dah. Akhirnya Yulita memutuskan untuk nggak pulang ke rumah dan nginep di rumah Cimi. Sambil chattingan dengan Lekno, Yulita menyadari bahwa hal itu terjadi setelah dia memberitakan tentang kematian Gustav. Lalu Lekno memberikan kontak Janek. Dia ini adalah seorang hacker. Yulita mencari Janek di sebuah restoran Cina di daerah kota. Pas dicek oleh Janek, diketahui bahwa sumber malware adalah dari email yang dikirim oleh orang misterius. Terus Janek ngasih tahu ke Yulita bahwa ada browser yang aman untuk browsing. Memang browser ini sedikit lama ya, lemot karena proses enskripsi ya. Tapi yang penting aman lah, ketimbang browser yang... Terus ada pesan dari Janek. Tylko taki bez neta i Candy Crusha. Apa tuh maksudnya yo? Siapa yang udah download? Yulita lagi polling di Twitter tentang kejadian yang menimpanya. Dan sepertinya Yulita udah mulai berdamai dengan kejadian itu. Nampak Yulita membalas tweetan netizen di akunnya dengan bijak. Yulita kembali dikagetkan oleh tangisan anak Cimi. Tapi saat sampai di rumah, ternyata si hacker itulah yang sedang meneror Yulita. Yulita akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia lalu mencari kos-kosan. Yulita tetap meneruskan investigasinya terkait kematian Gustav. Foto ini nanti diinget-inget ya. Lalu Yulita pergi menemui produser, yang mana produser ini juga teman ayahnya Yulita yang pernah bekerja sama dalam satu program televisi. Kita panggil aja Bu Ewa. Ternyata Bu Ewa ini juga mengenali Yulita. Dia juga menjadi produser di acara Gustav. Yulita meminta informasi mengenai Gustav. Awalnya Bu Ewa ini menolaknya, tapi karena melihat semangat dan kegigihan Yulita, akhirnya dia berkenan untuk diwawancarai. Asalkan tetap dijaga kerahasiaan namanya sebagai narasumber. Yulita dibawa masuk ke kamar Gustav. Nampak di situ sangat berantakan seperti bekas terjadi pergelutan. Dan ada juga narkoba di meja kamar itu. Yulita sempat mengambil buku catatan. Lalu Yulita dan Bu Ewa pergi ke ruangan keamanan untuk melihat CCTV di malam sebelum Gustav kecelakaan. Bu Ewa ini ngedukung Yulita banget ya. Di kos-kosan, saat Yulita memeriksa buku catatan milik Gustav, dia menemukan sebuah alamat situs, dan saat dia memeriksa alamat tersebut, ternyata situs itu bukanlah situs-situs penting. Ternyata ada seseorang yang sedang ngawasin di seberang kosan Yulita.
Julita akhirnya memutuskan untuk mengcopy data rekaman CCTV di apartemen Gustav. Rekaman CCTV itu pun lalu diberikan ke Janek untuk diperiksa, dan Janek bilang kalau mobil itu telah diretas. Dan jika ingin mengetahui bagaimana, kapan, dan oleh siapa mobil itu diretas, Julita harus mendapatkan OBD, Onboard Diagnostic. OBD ini adalah sistem yang memonitoring, mendiagnosis permasalahan, dan menyimpan log-log lainnya di ECU. ECU inilah yang mengontrol beberapa fungsi sensor yang ada pada mobil. Berarti untuk mendapatkan OBD di mobil Gustav, Julita harus mengambil di penampungan mobil, tempat mobil-mobil bekas kecelakaan atau mobil yang siap untuk dihancurkan. Di scene lain, hacker ini ternyata tahu kalau Janek sedang membantu Julita dalam investigasinya. Lalu dia memprofiling Janek. Ternyata Janek ini adalah seorang polisi. Dan informasi itu dikirim ke ponsel Julita. Mengetahui hal itu, Julita sangat marah karena ngerasa dipermainkan selama ini. Julita menemui ayahnya yang sedang cuci darah di rumah sakit. Ayahnya meminta maaf atas sikap dan perkataannya ke Julita tempo hari. Ayahnya juga menyampaikan bahwa Julita akan diberikan acara sendiri di TV dengan tema investigasi. Dan tentunya Julita akan lebih bisa berekspresi dalam acara tersebut. Tetapi dengan satu syarat, Julita harus menghentikan investigasi kematian Gustav. Datang Kang Paket memberikan CD. Pengirimnya anonim, nggak diketahui. CD itu berisi video Anuan yang diedit menggunakan teknologi deepfake dengan mengganti wajah pemeran wanitanya menjadi wajahnya Julita. Julita dihubungi Janek dan meminta untuk bertemu. Ternyata sebelumnya Janek pernah menyelidiki tentang Gustav, tapi atasannya tiba-tiba menghentikan penyelidikan itu karena ada pesanan dari beberapa menteri untuk menghentikan kasus Gustav. Pesanan kasus nih. Masih ingat situs yang tadi Julita temuin di buku catatan Gustav kan? Nah, ternyata situs itu adalah situs yang penting, bukan situs yang nggak penting ya. Ada sesuatu yang sangat penting dalam mengungkap kasus kecelakaan Gustav. Menurut Janek, beberapa hari sebelum kematian Gustav ini terlihat aneh. Dia seperti yang paranoid. Apakah Gustav ini tahu bahwa kepolisian sedang mengincarnya atas sebuah kasus? Atau mungkin dia akan bersaksi atas kasus tersebut? Nah, kasus yang dimaksud Janek ini adalah kasus... Udah paham kan kasusnya yang dimaksud apaan? Salah ganti popok ya bang. Bukan kasus bapak-bapak gagal ganti popok karena tutorial di YouTube, bukan itu. Nah, itu kasusnya. PDFL. Menurut Janek, anak laki-laki di video ini adalah hacker si pria misterius yang telah meneror Julita. Dan dialah yang telah membunuh Gustav. Lalu Janek memeriksa OBD untuk melihat log yang ditinggalkan oleh si hacker. Dan Janek menemukan nickname yang digunakan oleh si hacker. Tetapi setelah dicek oleh Janek di beberapa forum-forum di dark web, tidak ditemukan informasi mengenainya. Di postingannya di forum hacker, Julita menemukan sebuah petunjuk. Lalu Julita mencari tahu tentang kalimat tersebut. Tetapi hanya satu postingan di search engine yang keluar. Janek dan Julita mengira itu bukanlah hal penting. Tetapi saat melihat profilnya, profil tersebut sangat cocok dengan target. Dia seorang pentester dan menjabat sebagai IT manager. Wow, cocok nih. Lalu pergilah mereka ke rumah Emil. Tetapi Emil udah nggak ada di tempat. Julita pun pulang memesan taksi,
Tetapi supirnya ini ternyata adalah Emil. Emil menceritakan bahwa benar Gustav telah nganuin dirinya sewaktu kecil. Dan bukan hanya Gustav, dia juga bersama beberapa teman-temannya. Mereka semua sangat menikmati saat itu. Teman-temannya, jangan-jangan yang dipoto tadi. Payah emang. Emil meminta waktu 1 hari untuk membereskan si kupret yang telah menganuin dirinya. Dan biar gak ada lagi anak kecil yang menjadi korban atas kebiadaban itu. Lalu setelah itu Yulita bebas untuk menulis apapun tentang Emil. Dan Yulita menyetujui hal itu. Yulita sepertinya sudah mencurigai ayahnya terlibat dalam aksi bejat Gustav. Dan dia mengantar ayahnya untuk mencuci darah. Di sini kita ketahui bahwa orang misterius yang selalu ngikutin Yulita dan selalu ngawasin di depan kosannya itu adalah orang suruhan ayahnya untuk menjaga Yulita. Dalam keadaan sekarat, bukannya nyebut, si ayah malah Słodkie rączki. Takie delikatne. Co się dzieje? Przepraszam. Yulita pun semakin yakin bahwa ayahnya benar-benar terlibat dalam pelecehan itu. Apakah teman-teman ayahnya juga terlibat dalam pelecehan itu? Kalau memang terlibat, berarti masih ada 2 lagi nih. Ini dan ini. Yulita kok ngelihatnya begitu ya bang? Gak tau deh, penuh arti ya tatapannya. Oh bang. Emil juga menghadiri acara pemakaman itu. Emil memberikan opsi ke Yulita. Melaporkan dan membawa Emil ke kantor polisi dan tentunya semua dunia akan tahu siapa ayah Yulita sebenarnya. Atau tetap menyimpan rahasia ini tetapi nama baik ayahnya tetap terjaga. Gimana tuh kalau tawarannya begitu? Bingung ya? Ternyata kakaknya Yulita juga mengetahui tentang kelakuan ayahnya. Dan dia juga salah satu korban dari kebejatan si ayah. Dan ibu Yulita bunuh diri juga karena mengetahui tentang kelakuan si Hendrik. Kakaknya meminta Yulita untuk tetap menyimpan dan mengubur dalam-dalam rahasia ini. Emil mengirimkan email ke Yulita. Nama-nama pelaku mau diapain tuh? Dan film pun